Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di video tutorial kali ini. Kita akan membahas algoritma dan program untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Ya, kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, di dalam soal ditentukan buatlah program dengan bahasa pemrograman C++ untuk menentukan luas dan keliling persegi panjang. Ya, saya kira teman-teman sudah mengetahui semua ya rumus untuk menentukan luas dan juga rumus untuk menentukan keliling persegi panjang ya. Jadi luas dan keliling persegi panjang ini itu nanti harus di dalam satu program. Nah, Anda perlu menguasai beberapa hal. Yang pertama, dasar-dasar bahasa pemrograman C++, kemudian paham tentang cara membuat algoritma, kemudian paham juga rumus luas dan juga keliling persegi panjang. Nah, berikutnya kita lihat di sini ya algoritma untuk menentukan luas dan keliling persegi panjang. Ya, di bagian pertama tentu saja dengan mulai, kemudian untuk inputnya kita perlu dua variabel di sini yaitu panjang dan juga lebar. Ya, kemudian di berikutnya yaitu rumusnya ya di bagian proses yaitu luas sama dengan panjang kali lebar dan juga keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Ya, setelah ditentukan rumusnya di bagian proses, kemudian di outputnya kita harus bisa menentukan luas dan juga kelilingnya. Ya, kemudian di bagian akhir itu selesai. Nah, demikian algoritmanya, dan di bagian berikutnya kita akan mencoba untuk membuat program untuk menentukan luas dan keliling persegi panjang menggunakan WebDev C++. Nah, setelah kita menentukan algoritma, berikutnya kita akan membuat program di Dev C++ ini. Kita akan membuat program untuk menentukan luas dan keliling persegi panjang sekaligus ya dalam satu program. Nah, untuk bagian awal seperti biasa kita buat ya input, kemudian IOString pakai library-nya. Kemudian berikutnya jangan lupa kita tambahkan using namespace ya. Kita tambahkan std di bagian ini. Kemudian kita tentukan dalam program utamanya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, kita tentukan berikutnya yaitu tipe datanya ya. Kita menggunakan tipe data float ya, yaitu tipe data bilangan real di sini. Kemudian kita tentukan juga ya, kita inisiasi variabelnya. Nah, kita gunakan variabel P untuk panjang, kemudian L untuk lebar, kemudian luas dan juga keliling ya. Bagian akhir kita tambahkan titik koma. Nah, seperti dalam algoritma di bagian awal kita perlu input ya di bagian ini yaitu panjang dan lebar ya. Kita gunakan cout, kemudian masukkan panjang, kemudian kita akan memasukkan dari keyboard ya, inputan dari keyboard. Jadi kita gunakan shift P ya, kemudian cout, masukkan lebar ya, kemudian kita minta masukan dari keyboard yaitu sin L ya, titik koma.
Nah, setelah input, kemudian di bagian yang kedua adalah proses ya. Proses di sini kita gunakan rumus ya, luas sama dengan panjang ya kali lebar ya. Tanda perkalian menggunakan tanda bintang. Kemudian keliling, bagian ini sama dengan 2 kali panjang ditambah titik koma. Nah, setelah input, proses, kemudian di bagian akhir adalah outputnya. Out. Jadi luas persegi panjangnya adalah 2 misalnya. Kemudian kita baca variabel dari luas, kemudian supaya bisa tampil di bawahnya kita gunakan ML seperti ini. Kemudian seperti lagi kita copy paste saja, kita copy kemudian paste ya. Jadi keliling persegi panjangnya kita baca variabel keliling dari prosesnya ya. Kemudian kita compile and run ya, menggunakan tombol F11 atau masuk di execute ya. Kemudian compile and run, kita cek apakah ada kesalahan, namun terlebih dahulu kita simpan ya luas keliling ya misalnya. Kemudian kita tunggu, kalau proses sudah selesai nanti akan ditunjukkan apakah ada yang salah atau tidak ya di bagian programnya. Ini masih ada yang salah, yaitu INT ya, harusnya INT main ya teman-teman ya. Ya, oke. Kita coba lagi di sini, compile and run kembali, apakah masih ada kesalahan. Ya, tidak ya. Sekarang kita coba masukkan panjang. Di sini punya panjangnya 10, lebarnya 6 ya, luasnya 60, kelilingnya 32. Betul ya teman-teman. Jadi untuk script program untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang sekaligus adalah demikian. Silahkan teman-teman cermati, dan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini, dan sampai bertemu di video tutorial berikutnya.